Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku? Doa saya semoga saudara-saudari selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari sekalian, saya mengajak untuk menonton ucapan kata-kata hinaan orang ini yang menyebut dirinya Gus Cecep Muhammad Yasin. Saya tidak tahu apakah dia ini anak seorang kiai. Kalau anak seorang kiai, saya tidak yakin dia juga menjadi ustadz atau menjadi kiai. Dari tutur katanya, dari bahasanya, saya berani menduga bahwa dia tidak paham agama. Kalau misalnya dia menonton video saya ini, kemudian menyatakan bahwa dirinya adalah seorang kiai, bapaknya juga kiai, kakeknya kiai, yang percaya kepada Habib, keturunan Rasulullah, maka saya menantang orang ini untuk menjajak membaca kitab. Saya pastikan dia, bapaknya, kakeknya adalah orang-orang yang fanatik, yang sudah dipastikan tidak melihat fakta, data, kitab kekinian yang baru saja ditemukan, yang menjadi bacaan oleh Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani, di mana jelas dengan nyata bahwa Habib itu tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah. Bahkan datuknya yang namanya Ubed itu adalah tokoh fiktif. Kalau memang benar Ubed itu tokoh yang ada, maka saya menantang, kenapa tidak diadakan haul, padahal kakek-kakeknya yang lain dihauli setiap tahun, diagung-agungkan, mempunyai garomah melebihi daripada Nabi Muhammad SAW. Cecep ini tambah ngaco, tambah koplak, dan kemarin nantang, katanya mau menjual nyawanya dengan murah. Kita tunggu kapan nyawa itu akan dibayar oleh kita, sehingga dia pulang tinggal nama. Kita tunggu. Tetapi sebelum penjualan nyawa dengan murah itu terlaksana, coba kita dengarkan bagaimana ocehannya dan tuduhannya kepada Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani, juga kepada orang-orang yang berjuang meluruskan nasab para Habib, ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah. Itu kita harus tolak, karena itu berarti menghina, merendahkan martabat keluarga dzurriyyah Rasulullah SAW. Dan orang ini nggak paham. Saya itu bertanya, saudaraku, kalau jenengan memasalahkan Ba'alawi itu apa manfaatnya untuk rakyat, apa manfaatnya untuk umat? Karena terus terang membahas masalah Ba'alawi, membahas masalah nasab, itu hasil akhirnya adalah perpecahan. Saudara-saudara sekalian, orang ini tidak paham. Orang ini tidak memahami agama. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi agung, Nabi yang harus dimuliakan, Nabi yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dicintai. Itu mutlak. Kemudian ahlul baitnya, dzurriyyahnya juga sama, harus dimuliakan, diagungkan, dihormati. Ketika ahlul bait dimaknai
secara khusus, yaitu keluarga Nabi Muhammad itu sendiri, Siti Fatimah, Hasan dan Husain, kemudian Ali, dan termasuk istri-istri Rasulullah, maka saat ini tidak boleh lagi ada yang mengaku sebagai Ahlul Bait. Tapi kalau mengaku sebagai dzurriyyah keturunan Rasulullah, boleh. Dan kita juga harus menghormati, memuliakan, menjunjung tinggi keluarga Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka adalah keturunan Rasulullah. Di sini ketidakpahaman Cecep orang Kediri ini. Menghormati dzurriyyah Rasulullah, keturunan Rasulullah, menurut kita ahli sunnah wal jamaah adalah wajib. Ketika perkara wajib itu harus dipraktekkan, harus dipenuhi, maka yang wajib itu harus jelas batasannya. Harus jelas batasannya, harus ada dalilnya, harus ada buktinya. Nah, ketika ada orang ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, maka wajib hukumnya kita mengetahui siapa sebenarnya, bagaimana silsilahnya. Pokoknya secara keseluruhan harus diketahui secara rinci. Sama seperti kita melakukan kewajiban, harus tahu dalilnya, harus tahu buktinya, harus tahu ada perintahnya. Oke, perintahnya kita sudah tahu. Tetapi siapa orangnya, itu yang harus kita buktikan. Jangan setiap ada orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, cuma ngaku-ngaku kita wajib, kita melakukan penghormatan, melebihi dari penghormatan kepada yang lain, maka itu namanya goblok. Jadi Anda itu, Cecep, Anda goblok, karena Anda tidak bisa membuktikan Habib itu adalah dzurriyyah Rasulullah. Karena wajib, harus ada dalilnya, harus ada buktinya, maka Habib yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah wajib membuktikan, wajib menunjukkan bukti kalau mereka adalah keturunan Rasulullah. Ketika mereka tidak bisa membuktikan sebagai keturunan Rasulullah, maka wajib juga kita hukumnya menolak. Dan ketika Anda tidak mau menolak karena percaya dengan tipu-tipunya, maka Anda adalah orang yang goblok, orang yang tidak tahu ujungnya piring. Tahu Anda ujungnya piring, wahai Cecep? Dan ini menurut agama, kalian telah menghina, menistakan, merendahkan, melecehkan keturunan Rasulullah SAW yang asli. Karena orang yang ngaku-ngaku, yang nipu-nipu, Anda percayai sebagai keturunan Rasulullah. Jadi, manfaatnya sangat besar. Pertama, kita menghormati keturunan Rasulullah yang asli. Yang kedua, ketika Anda tidak percaya kepada Habib sebagai keturunan Rasulullah, berarti Anda telah membuktikan bahwa sesungguhnya Anda hanya menyintai keturunan Rasulullah yang asli. Dan ketika Anda menyintai keturunan Rasulullah yang palsu, sementara di depan mata Anda sudah dibuktikan mereka keturunan Yahudi, maka Anda sudah sesat, tapi memberikan penjelasan yang menyesatkan. Termasuk bapak Anda
kakek Anda yang katanya kiai itu. Coba sebutkan kiai siapa bapakmu itu. Sebutkan kakekmu kiai siapa di Kediri itu. Kalau tidak bisa, Cecep, kamu hanya ngaku-ngaku, kamu hanya buta, fanatik membabi buta. Jadi penting menjelaskan Habib bukan keturunan Rasul, itu penting, bukan memecah belah. Yang terpecah itu adalah orang-orang yang goblok karena fanatik buta. Orang yang punya akal, yang punya ilmu, akan kembali kepada ilmu, akan kembali kepada fakta, kembali kepada data. Hanya orang-orang yang goblok, yang bego, yang terus membela Pak Alawi, sementara karena kegoblokan Anda, kepanatikan Anda menuduh orang yang menyebarkan kebenaran sebagai orang yang memecah belah. Coba lanjutkan kata-kata kalian. Salah satu contohnya adalah saya tentu akan membela para habaib, para orang-orang Yaman yang Muslim yang dijelek-jelekan oleh katakanlah Imaduddin dan sebagainya. Saya tidak, coba tanyakan kepada Imaduddin, apa kepentingannya untuk manfaatnya membahas masalah nasab itu? Saudara sekalian, sudah saya sampaikan betapa pentingnya membahas nasab Pak Alawi ini. Karena nasab bagi Pak Alawi dijadikan sebagai modal untuk menipu bangsa Indonesia, dijadikan modal untuk menjajah mental spiritual rakyat Indonesia. Dengan ngaku-ngaku bernasab sampai kepada Rasulullah, mereka memberikan doktrin kepada masyarakat, doktrin-doktrin yang menyesatkan, dan itu sudah masuk kepada wilayah akidah keimanan kepada Allah, yang berarti di mana keimanan ini kalau sampai dikotori oleh cerita-cerita khurafat, oleh doktrin, maka itu akan merusak keislaman kita. Orang ini tidak tahu, orang ini tidak berpikir sejauh itu. Dan lebih lanjut, dia bilang, itu nyata kelihatan di depan mata kita. Kenapa mereka seperti Imaduddin, Abbas Buntet dan dan Pleret dan kawan-kawan tidak membahas itu? Itu maksud saya, saudara. Ini nyata. Kita ini tidak pernah dijajah oleh Yaman. Adanya pengkhianat, jangan tanya itu oknum misalkan ada. Anda bilang itu oknum. Anda bilang itu oknum. Kalau oknum, kenapa yang lain, semua para habib, membiarkan dan bahkan mendukungnya, ikut menceritakan, ikut menyebarkan? Bukan oknum, itu sudah gerombolan kelompok yang sudah punya misi, cita-cita, ingin menjajah secara mental. Ketika mental sudah terjajah, maka berikutnya akan berusaha masuk ke dalam pemerintahan, dan itu sudah terbukti. Mereka akan berdaya upaya untuk membuat negeri ini seperti apa yang diinginkan, negeri bersyariah seperti apa yang dikatakan, didambakan oleh Rizik Syihab. Anda cuma tahu baru kemarin. Lantas karena adanya orang-orang londo-londo ireng, lantas seperti kita, oh pribumi semuanya pengkhianat. Nanti dulu. Pribumi pengkhianat, ya itu Anda itulah pribumi pengkhianat. Jadi saudara sekalian, ini benar-benar manusia tidak tahu perkembangan, tidak tahu apa yang sebenarnya sedang dirancang oleh para habib keturunan Pak Alawi itu. Semoga saudara-saudaraku menyadari apa
yang sedang terjadi ini. Kita akan terus tetap berjuang sampai benar-benar rakyat Indonesia sadar kalau Habib-Habib itu adalah penipu, menggunakan ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah, tapi dengan tujuan untuk membohongi, untuk menipu rakyat yang pasti ingin hidup enak, menjual nasab demi nasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.